Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenirian SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 dari SDN 016 Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan koneksi antar materi pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah: yang pertama, calon guru penggerak mampu membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara atau media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Nah, pada pembuatan koneksi antar materi kali ini yang berhubungan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana penjelasan koneksi antar materi ini berhubungan dengan materi-materi yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Konsep awal yang akan saya uraikan berhubungan dengan beberapa pertanyaan dasar, yaitu: Bob Talbot mengajarkan, anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah itu yang terbaik. Nah, dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang saya pelajari adalah: saya sebagai seorang guru sering mengalami permasalahan dilema etika di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu antara mengedepankan nilai kognitif siswa atau mengedepankan nilai karakter siswa itu sendiri. Karena dalam proses pendidikan banyak ditemukan siswa yang memiliki nilai kognitif yang sangat bagus, namun sayang sekali mereka memiliki karakter yang sangat buruk. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberi dampak pada lingkungan kita? Menurut saya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang saya pegang dalam pengambilan keputusan adalah nilai-nilai yang berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Nilai etika yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemukan. Dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif di lingkungan sekolah, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya harus dapat menuntun siswa agar berkembang sesuai kodrat dasarnya, sehingga siswa dapat mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut bisa terwujud jika saya mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid,
yang dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE atau kompetensi sosial emosional. Pembelajaran yang telah saya pelajari pada modul ini adalah dalam mengambil sebuah keputusan yang berbentuk permasalahan dilema etika atau bujukan moral yang dalam penyelesaiannya perlu memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Dan dalam pengambilan keputusannya diperlukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selanjutnya, pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nah, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Poin yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo adalah seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing madya mangunkarso maksudnya seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang arti secara keseluruhan adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang murid. Sebagai pendidik yang merupakan pemimpin pembelajaran, harus menyadari jika tugas kita adalah menuntun kodrat yang ada dalam diri anak didik kita, agar mereka berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga murid kita menjadi manusia yang dimanusiakan dan manusia yang memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan alasan tersebut, maka seorang guru dianggap sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menjadi sosok yang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, yang berpihak pada murid. Dan dalam pengambilan suatu keputusan dari suatu permasalahan yang timbul saat menjalankan perannya sebagai penuntun, maka seorang guru harus menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, baik dalam masalah jenis dilema etika ataupun masalah jenis bujukan moral. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Menurut saya, seorang guru wajib memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan yang wajib ada dalam diri seorang guru diantaranya ada nilai keadilan, nilai tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri seorang guru ini, maka akan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan dari permasalahan yang timbul dalam proses pendidikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri guru diibaratkan seperti gunung es, hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Untuk itu, penting bagi seorang guru untuk memupuk nilai-nilai kebajikan tersebut agar seorang guru bisa menjiwai sebuah keputusan yang tepat dari permasalahan yang muncul. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana materi pengambilan keputusan
berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Keterampilan coaching adalah keterampilan dalam menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coachee. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Nah, dengan keterampilan coaching tersebut, maka membantu seorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memprediksi hasil keputusan dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan siap dengan seluruh konsekuensi yang ditimbulkan keputusan tersebut, sehingga keputusan yang diambil selalu berpihak pada murid. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari sosial emosionalnya dalam mengambil suatu keputusan, karena kondisi sosial emosional guru yang stabil dan baik akan memberikan pengaruh pada hasil keputusan yang diambilnya. Maka, untuk menstabilkan sosial emosional guru dalam mengambil suatu keputusan, seorang guru perlu memiliki kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Dengan kompetensi tersebut, maka diharapkan guru akan mampu mengambil suatu keputusan dengan tepat. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut hemat saya, pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan dan memiliki kesadaran penuh dengan berbagai pilihan yang ada serta konsekuensinya masing-masing. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas dan untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral, yang berarti benar dan salah, atau dilema etika yang merupakan permasalahan benar dengan benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar lawan benar, maka guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang guru, dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara tepat dan minim konsekuensi, karena setiap keputusan yang diambil secara tepat tentu akan memberikan dampak terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang dicita-citakan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dengan tujuan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada anak, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid.
Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika dan kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan saya adalah: sebagaimana diketahui, dalam mengambil suatu keputusan perlu melihat 3 prinsip. Di antaranya, kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berbasis berpikir hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan berkiblat pada 3 prinsip tadi, maka timbul beberapa tantangan di lingkungan saya dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Di antaranya, sulit melakukan koordinasi dengan orang tua siswa untuk meminta dukungan dan diskusi perbaikan dari setiap keputusan yang diambil. Kadang, saat kita memutuskan suatu masalah dengan prinsip rasa peduli, malah menghilangkan kepercayaan siswa dan sebagai wali murid terhadap peraturan. Pertanyaan pemantik berikutnya: apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan adalah merdeka belajar. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya, mengembangkan potensi awalnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Dengan kata lain, setiap keputusan yang timbul harus berpihak pada murid, karena seyogianya seorang guru wajib menghamba pada murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya dengan cara: guru merupakan seorang pemimpin pembelajaran yang tugasnya adalah menuntun kodrat dasar dari siswanya. Guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benihnya. Maka berkembang atau tidaknya seorang murid tergantung dari tindakan yang diberikan oleh guru. Untuk itu, dalam proses pendidikan yang dijalankan guru, maka setiap keputusan yang diberikannya wajib berpihak pada murid dan berfokus untuk perkembangan murid, karena setiap keputusan yang diberikan guru sangat berpengaruh dengan kehidupan dan masa depan muridnya. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah: yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan budaya positif dengan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Yang keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pertanyaan berikutnya: sejauh mana pembahasan saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, rujukan moral, 4 paradigma keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep modul ini adalah: A. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Kebenaran lawan kesetiaan. 3. Keadilan lawan belas kasihan.
4. Jangka pendek lawan jangka panjang. B. Adanya 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis akhir. 2. Berpikir berbasis aturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. C. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Ketujuh, investigasi trilema. Kedelapan, membuat keputusan. 9. Meninjau kembali keputusan atau melakukan refleksi. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran kita saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya berargumen jika pengambilan keputusan cukup dalam mengambil keputusan yang memiliki risiko paling sedikit terhadap institusi dan diri sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, dan pengambilan keputusan yang saya lakukan jauh berbeda dengan konsep yang saya pelajari sekarang ini. Karena dalam kasus sebelumnya, saya memutuskan suatu kasus selalu memperjuangkan aturan dan sedikit sekali menerapkan prinsip kepedulian dan tidak pernah melakukan uji regulasi, uji legal, dan sebagainya, apalagi melakukan 9 tahapan dalam pengujian hasil keputusan. Konsep yang saya pelajarin ini tentunya akan memberikan dampak luar biasa bagi saya dan penerapannya di lapangan. Karena dengan konsep pengambilan keputusan ini, maka kemungkinan besar saya tidak akan mengambil keputusan secara sekonyong-konyong tanpa melakukan tahapan pengambilan keputusan yang benar. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan memberikan risiko kecil terhadap pengambilan keputusan yang saya ambil. Karena telah melalui tahapan yang seharusnya, dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada murid, sehingga akan berdampak bagi kemajuan pendidikan. Materi ini sangat penting bagi saya, karena sesuai dengan yang saya pelajari, saya adalah guru yang merupakan pemimpin pelajaran, pemimpin pembelajaran. Maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka saya harus memiliki kecakapan dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mampu melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang tepat, serta melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang dalam keputusan. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.